Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nur Arofa. Hari ini kami akan membahas mengenai hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking and presentation. Dalam dunia yang terus berkembang ini, kemampuan untuk berbicara di depan umum adalah keterampilan yang sangat berharga. Namun, untuk menjadi pembicara yang efektif, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentasi. Bagian yang pertama adalah aspek komunikasi verbal. Dalam aktivitas public speaking dan presentasi, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam aspek komunikasi verbal. Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal tersebut. Pertama, penggunaan kata-kata yang jelas. Penting untuk menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Hindari penggunaan istilah teknis yang mungkin tidak dikenal oleh sebagian besar audiens. Kedua, intonasi dan nada suara. Intonasi dan nada suara yang tepat dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Gunakan variasi intonasi dan perhatikan penekanan pada kata-kata penting untuk menyoroti poin-poin penting dalam presentasi. Ketiga, kecepatan bicara. Mengatur kecepatan bicara yang tepat sangat penting dalam public speaking. Bicaralah dengan kecepatan yang moderat, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga audiens dapat mengikuti pesan dengan baik. Keempat, penggunaan bahasa tubuh. Meskipun ini termasuk dalam komunikasi nonverbal, penggunaan bahasa tubuh juga dapat mempengaruhi komunikasi verbal. Gunakan gerakan tangan, kontak mata, dan ekspresi wajah yang tepat untuk menambah makna pada pesan yang disampaikan. Kelima, keselarasan dengan materi. Pastikan bahwa kata-kata yang digunakan dalam komunikasi verbal sejalan dengan materi presentasi. Hindari penggunaan kata-kata yang tidak relevan atau terlalu banyak menggunakan jargon yang sulit dipahami oleh audiens. Komunikasi verbal yang baik akan membantu Anda menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif kepada audiens. Selain itu, perlu diingat bahwa komunikasi verbal hanya satu aspek dari public speaking yang efektif. Penggunaan komunikasi nonverbal, visual aids, dan persiapan yang matang juga sangat penting. Bagian yang kedua adalah aspek komunikasi nonverbal. Dalam aktivitas public speaking dan presentasi, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam aspek komunikasi nonverbal. Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal tersebut. Yang pertama, bahasa tubuh. Bahasa tubuh termasuk gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penting untuk menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dan menunjukkan sikap yang percaya diri, seperti menjaga sikap tegap, menghadap audiens, dan menggunakan gerakan tangan yang tepat untuk menekankan poin-poin penting. Kedua, kontak mata. Kontak mata yang baik dengan audiens dapat membantu membangun koneksi dan menunjukkan kepercayaan diri. Pastikan untuk melihat audiens secara bergantian dan menghindari menatap benda atau melihat ke bawah terlalu sering. Ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang tepat dapat membantu menyampaikan emosi dan menambah daya tarik pada presentasi. Gunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan, seperti senyuman untuk menyambut audiens atau ekspresi serius untuk poin-poin yang penting. Keempat, postur tubuh. Postur tubuh yang baik adalah kunci dalam public speaking. Pastikan untuk menjaga sikap tegap dan terhindar dari gerakan yang tidak perlu atau terlalu sering berpindah posisi. Kelima, penggunaan ruang. Memanfaatkan ruang panggung dengan baik juga merupakan aspek penting dalam komunikasi nonverbal. Pindahlah secara strategis di panggung untuk menarik perhatian audiens dan menekankan poin-poin penting. Keenam, penggunaan suara. Meskipun aspek suara termasuk dalam komunikasi verbal, penggunaan suara yang tepat juga dapat mempengaruhi komunikasi nonverbal. Variasikan volume suara, kecepatan bicara, dan penekanan kata-kata untuk menambah dimensi pada pesan yang disampaikan. Komunikasi nonverbal yang baik dapat membantu Anda dalam menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan membangun koneksi dengan audiens. Selain itu, perlu diingat bahwa komunikasi nonverbal harus selaras dengan komunikasi verbal dan materi presentasi secara keseluruhan. Bagian yang ketiga adalah
aspek artikulasi dan intonasi suara. Dalam aktivitas public speaking dan presentasi, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam aspek artikulasi dan intonasi suara. Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal tersebut. Pertama, artikulasi yang jelas. Artikulasi mengacu pada kejelasan dalam penyebutan kata saat berbicara. Penting untuk mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tepat agar audiens dapat memahami pesan yang disampaikan. Pastikan untuk menghindari pengucapan yang terburu-buru atau terlalu tergesa-gesa. Kedua, intonasi yang tepat. Intonasi mengacu pada penggunaan variasi dan perubahan nada suara saat berbicara untuk mengekspresikan makna dan emosi. Intonasi yang tepat dapat meningkatkan pemahaman dan ketertarikan audiens terhadap pembicara. Gunakan intonasi yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan, seperti penekanan pada poin-poin penting atau penggunaan nada yang berbeda untuk menyampaikan emosi yang berbeda. Ketiga, volume suara. Penting untuk mengatur volume suara dengan baik agar pesan dapat didengar dengan jelas oleh audiens. Pastikan untuk tidak berbicara terlalu keras atau terlalu pelan. Sesuaikan volume suara dengan ukuran ruangan dan jumlah audiens. Keempat, kecepatan bicara dan pause. Mengatur kecepatan bicara yang tepat juga penting dalam public speaking. Bicaralah dengan kecepatan yang moderat, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Selain itu, jangan lupa untuk menggunakan pause dengan bijak. Pause dapat digunakan untuk memberikan waktu kepada audiens untuk memproses informasi atau untuk menekankan poin-poin penting. Artikulasi dan intonasi suara yang baik akan membantu Anda menyampaikan pesan dengan jelas, menarik perhatian audiens, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Selain itu, perlu diingat bahwa penggunaan artikulasi dan intonasi yang tepat harus selaras dengan komunikasi verbal dan nonverbal secara keseluruhan. Bagian yang keempat adalah aspek mengenal audiens. Dalam aktivitas public speaking dan presentasi, mengenal audiens adalah aspek yang sangat penting. Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam aspek mengenal audiens. Pertama, analisis psikologis. Penting untuk menganalisis aspek psikologis audiens seperti minat, nilai-nilai, dan motivasi mereka. Dengan memahami psikologis audiens, Anda dapat menyesuaikan pesan dan gaya presentasi Anda agar lebih relevan dan menarik bagi mereka. Kedua, analisis demografis. Mengetahui demografis audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang budaya dapat membantu Anda menghadirkan presentasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ketiga, analisis kontekstual. Memahami konteks di mana presentasi akan dilakukan, seperti acara atau konferensi tertentu, dapat membantu Anda menyesuaikan konten dan gaya presentasi Anda agar lebih relevan dengan audiens tersebut. Keempat, mengetahui tujuan dan harapan audiens. Penting untuk mengetahui tujuan dan harapan audiens dalam menghadiri presentasi Anda. Dengan memahami apa yang mereka harapkan atau ingin mereka dapatkan dari presentasi Anda, Anda dapat menyampaikan pesan yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan mereka. Kelima, membangun koneksi emosional. Mengenal audiens juga melibatkan membangun koneksi emosional dengan mereka. Gunakan cerita, contoh, atau analogi yang relevan dengan pengalaman atau nilai-nilai audiens untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat dan membuat mereka lebih terlibat dalam presentasi Anda. Mengenal audiens dengan baik memungkinkan Anda untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif, mengaitkan dengan kepentingan mereka, dan membangun koneksi yang lebih baik. Hal ini akan membantu Anda mencapai tujuan presentasi Anda dengan lebih sukses. Bagian yang kelima adalah aspek lainnya yang terkait. Dalam aktivitas public speaking dan presentasi, terdapat beberapa aspek lainnya yang terkait yang juga penting untuk diperhatikan. Berikut adalah beberapa hal penting yang terkait dengan aktivitas tersebut. Pertama, persiapan. Persiapan yang matang sangat penting dalam public speaking. Hal ini meliputi penelitian mendalam tentang topik yang akan disampaikan, menyusun struktur presentasi, dan melakukan latihan untuk memastikan kepastian dalam penyampaian pesan. Kedua, metode public speaking. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam public speaking seperti metode hafalan,
metode improvisasi, atau metode berbasis naskah. Pilihlah metode yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan Anda. Ketiga, tujuan public speaking. Mengetahui tujuan dari presentasi Anda sangat penting. Tujuan dapat beragam, seperti memberikan informasi, mempengaruhi pendapat audiens, atau menginspirasi mereka. Menentukan tujuan akan membantu Anda merancang presentasi dengan lebih efektif. Keempat, pembicara. Sebagai pembicara, Anda harus memperhatikan penampilan dan sikap Anda. Pastikan untuk tampil percaya diri, menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, dan menjaga kontak mata dengan audiens. Kelima, elemen-elemen public speaking. Terdapat beberapa elemen penting dalam public speaking seperti struktur presentasi yang jelas, penggunaan visual aids yang mendukung, pengelolaan waktu yang baik, dan kemampuan dalam mengelola pertanyaan dari audiens. Keenam, kesesuaian dengan audiens. Selain mengenal audiens, penting juga untuk menjaga kesesuaian dengan audiens dalam hal bahasa yang digunakan, tingkat kesulitan materi, dan gaya penyampaian. Pastikan presentasi Anda dapat dipahami dan relevan bagi mereka. Memperhatikan aspek-aspek ini akan membantu Anda dalam menyampaikan presentasi yang lebih efektif dan memikat audiens. Selain itu, latihan dan pengalaman juga akan membantu meningkatkan keterampilan public speaking Anda. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.